Jadi cara membersihkan perut dari perkara haram yaitu caranya yaitu dengan biti bikasbihi, dengan bekerja yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang faslun fis sidqi wasyadaqah, fasal yang menjelaskan tentang berkata jujur dan tentang berteman. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali usduk wa in darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Wahai Ali, berkatalah jujur, jujurlah kamu. Wa in darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Walaupun dengan jujur, walaupun jujur tersebut bisa membahayakanmu di dunia. Indurroka fil ajil, bisa berbahaya di dunia, tetapi fa'innahu yanfa'uka fil ajil, tetapi jujur itu bisa membawa kemanfaatan pada ketika nanti di akhirat. Nah, jadi ini anjuran untuk selalu berbuat jujur, walaupun awal mulanya itu jujur tersebut bisa membawa suatu bahaya hanya sesaat, tapi bahaya tersebut hanya sesaat. Tetapi fa innahu yanfa'uka fil ajil, hal tersebut bisa memberikan manfaat yang sangat besar ketika nanti di akhirat. Hadisnya itu qulil haq walau kana murran, berkatalah yang benar, berkatalah sesuatu yang hak walaupun perkara tersebut sangatlah pahit adanya. Wala takdzib wa inna fa'aka fil ajil fa innahu yadurruka fil ajil. Dan janganlah kamu berkata bohong, walaupun dengan berbohong itu bisa memberikanmu suatu kemanfaatan, tetapi kemanfaatan tersebut hanya bisa didapat ketika di dunia saja, hanya sementara. Sedangkan fa innahu yadurruka fil ajil, sedangkan berbohong itu bisa mendatangkan suatu bahaya, mendatangkan suatu kemelaratan ketika nanti berada di akhirat, dan hal tersebut itu sangatlah langgeng, sangatlah lama. Ya Ali, man kasurat dzunubuhu dhahaba bahauhu. Wahai Ali, barang siapa kasurat dzunubuhu, banyak dosanya itu sangat banyak, dhahaba bahauhu, maka hilang pula kebaikan dari dirinya, kewibawaan dari dirinya. Ya. Jadi selanjutnya, ya Ali alaika bisidqil hadis wa hifdzil amanah wa sakha'in nafsi wa ifatil batni. Nah. Wahai sahabat Ali, jujurlah kamu ketika berbicara harus senantiasa dengan jujur, harus senantiasa mengedepankan kejujuran. Wa hifdzil hadis, dan jagalah omonganmu. Wa hifdzil hadis, dan jagalah omonganmu. Wa hifdzil amanah, dan jagalah suatu amanah, jagalah amanah. Wasakhoin nafsi, dan legowo, sakhoin legowo, ya murah hati. Wa'ifatil batni, dan jagalah perutmu. Nah, ini anjuran sama, tetap harus selalu berbicara dengan jujur, selalu menjaga lisan. Dan hifdzul amanah, menjaga suatu amanah, menjaga amanah agar tidak
amanah tersebut agar selalu bisa kita jalankan. Lah, salah satunya tadi kan adalah hifdzil hadis, menjaga omongan. Lah, kebanyakan kan ada suatu pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Jadi ketika orang tersebut, bahkan orang-orang itu bisa dikasuskan atau dikasuskan, dipenjarakan itu juga karena omongannya yang tidak dijaga. Asal ngomong sak penake. Nah, berarti itu ketika kita itu berbicara itu tetap harus dipikir, harus difikirkan apa yang ingin dibicarakan. Sesuatu yang dibicarakan itu apakah yang ingin dibicarakan itu akan menyakiti hati orang lain atau tidak. Ketika tidak menyakiti hati orang lain maka dibicarakan saja tidak apa-apa. Tetapi ketika sesuatu yang ingin diomongkan ini bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa sangat menyakitinya, itu tidak hanya membawa kesedihan saja pada orang yang dibicarakan, tetapi bisa mendatangkan bahaya pada orang yang berbicara. Nah, kalau zaman modern sekarang itu tidak hanya mulut saja, tidak hanya mulut, tetapi apa namanya, ketika di dalam sosial media juga kita harus mengontrol jari kita dalam mengetik sesuatu yang akan kita unggah nanti ketika di media sosial. Nah, seperti itu. Ya Ali bi'sa as-sadiqu alladzi yaksiru fi sadiqihi wa yufshi sirrahu. Wahai Ali, seburuk-buruknya seorang teman yaitu adalah teman yang celaka dalam bertemannya, buruk dalam bertemannya. Wa yufshi sirrahu, dan itu bisa orang tersebut wa yufshi teman tersebut, teman yang buruk itu bisa menyebarkan rahasia-rahasiamu, menyebarkan keburukanmu diunggah di khalayak umum, disebarkan di media sosial umpamanya seperti itu. Nah, jadi pandai-pandailah kalian dalam memilih teman, pandai-pandai dalam berteman. Nah, ya Ali alfu shodikin qalilun wa aduwun wahidun katsirun. Wahai sahabat Ali, 1000 teman itu dianggaplah sedikit. 1000 teman itu dianggap sedikit. Sedangkan mempunyai satu orang musuh itu dianggap sangatlah banyak. Satu teman dianggap sedikit, tapi 1000 teman dianggap sedikit, tetapi satu musuh itu dianggap sangatlah banyak. Ya Ali lis-shadaqati alamatun ayyaj'ala malahu duna malika wa nafsahu duna nafsika wa irdahu duna irdika. Wahai Ali, tanda-tanda dari suatu persahabatan itu mempunyai suatu tanda-tanda. Yang salah satunya itu ia menjadikan hartanya di bawah hartamu, dan menjadikan kehormatannya di bawah kehormatanmu. Maksudnya itu adalah mementingkan dirimu daripada kepentingan dirinya, lebih mementingkan kepentingan dirimu daripada kepentingan dirinya. Nah, dan juga dikatakan di muqaddimah kitab Hasyiah Al-Bajuri menjelaskan tentang pengertian dari sodik, pengertian dari Habib, dan juga pengertian dari Khalil. Ya, as-sodik itu apa? Wahya man yafrahu li farahika wa yahzanu li husnika, yaitu adalah teman. Sodik itu siapa? Yaitu adalah orang yang dirinya itu akan bahagia ketika
temannya itu juga bahagia. Ketika temannya bahagia, dia ikut bahagia. Itulah yang dinamakan dengan sodik. Begitu pula wayahzanu li husnika, dan dia itu akan susah, dia itu akan merasa susah, merasa sedih ketika temannya itu merasa sedih atau baru kesusahan. Nah, dan sebaliknya dari seorang sodik, seorang teman, yaitu adalah adwun, seorang musuh. Seorang musuh itu sebaliknya, berarti yafrahu li husnika wa yahzanu li farahika. Susah ketika kamu senang dan sedih ketika kamu senang. Nah, dibalik saja. Terus wa amal khalil fahuwa man yafrahu li farahika wa yahzanu li husnika wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dhaika. Nah, kalau khalil itu tingkatannya lebih di atas dari sodik, yaitu sama, senang ketika kamu senang, sedih ketika kamu sedih ketika kamu sedang sedih. Nah, terus ditambah wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dhaika, serta rasa cintanya terpancarkan di dalam dirimu. Jadi merasa cinta kepada dirimu. Ada tambahan wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dhaika, dan cintanya itu meresap pada anggota badanmu. Terus yang ketiga yaitu adalah habib. Al-habib man yafrahu li farahika wa yahzanu li husnika wa takhallalat mahabbatuhu fi a'dhaika wa yufdi bimalihi wa yufdika bimalihi. Nah, ini seperti halnya khalil, hanya saja ditambahkan wa yufdika bimalih. Dia itu senang ketika kamu senang, sedih ketika kamu sedih, terus serta rasa cintanya yang tulus. Bahkan tambahannya itu dia itu rela berkorban, dengan hartanya demi kebahagiaan dirimu. Nah, jadi tingkatan dari seorang habib itu sangatlah tinggi, karena dia itu rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya hanya diperuntukkan seorang yang dikasihinya. Ya. Terus bismillahirrahmanirrahim, faslun fit taubat. Lanjut fasal yang menjelaskan tentang taubat. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi pernah dawuh, ya Ali la taubata litaibi hatta yaghsila badnahu minal haram biti bikasbihi. Wahai Ali, tidak ada taubat. Taubat itu tidak ada bagi orang yang bertobat sampai hatta yaghsila badnahu minal haram, sampai orang yang bertobat ini membersihkan perutnya dari perkara haram. Membasuhnya dengan apa? Membersihkannya dengan apa? Biti bikasbihi, dengan bekerja yang baik, dengan pekerjaan yang baik. Jadi cara membersihkan perut dari perkara haram yaitu dengan biti bikasbihi, dengan bekerja yang baik, dengan pekerjaan yang baik. Ya Ali, idza lam yakun al-alim taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas. Ketika tidak ada seorang alim yang bertakwa, ada orang alim tapi dia itu tidak bertakwa, maka dhallat mau'izatuhu ala qulubin nas. Maka nasihat yang diberikan oleh orang alim tersebut akan hilang di hati orang-orang. Akan hilang di hatinya orang-orang. Maka ini ketika bagi orang alim, dia itu tidak hanya harus alim saja, dia itu juga harus bertakwa. Agar apa? Agar nasihat-nasihatnya itu tidak hilang nanti ketika di hatinya manusia. Kama yadhillu al-qatru ala bidin na'ami wassofa, seperti halnya hilangnya tetesan air hujan di telur burung unta. Ya Ali, idza madha 'alal mu'min arba'una sobahan walam yujalis al ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair. Nah, ketika seseorang ini telah lewat
40 hari lamanya, selama 40 hari itu dia itu tidak apa? Walam yujalis al ulama, dia itu tidak berkumpul dengan ulama, tidak bertemu dengan ulama, maka qasa qalbuhu, hatinya ini akan atos, hatinya ini akan keras, hatinya menjadi keras. Ketika hatinya sudah keras, itu ketika diberikan nasihat maka menjadi sangatlah sulit diberikan omongan, dikandani angel. Nah, itu jika orang tersebut tidak berkumpul dengan ulama selama 40 hari lamanya. Wajasaro al-kabair, dan orang tersebut setelah itu dia itu akan berani untuk melakukan perbuatan dosa, berani untuk melakukan pekerjaan dosa. Nah, li'annal ilma hayatul qalbi, karena apa? Karena ilmu itu menjadi penghidupnya hati, menjadi sumber atau nyawa dari hati tersebut. Nah, ketika orang itu tidak bertemu dengan ulama, otomatis dia itu tidak saling bertukar ilmu atau tidak mendapatkan nasihat atau yang lainnya. Nah, ketika hal tersebut hati tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan cahaya dari ilmu, hati tersebut bisa kembali menjadi gelap dan keras. Nah, setelah itu sulit untuk diomongi. Ya Ali, innallaha la yastahyi min adzabi ghaniyyin sarikin wa alimin fasiqin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah itu tidak malu, tidak segan-segannya untuk mengazab orang yang kaya. Orang yang kaya yang bagaimana? Orang yang kaya tapi sarikin, orang yang kaya tetapi dia itu mencuri. Nah, itu Allah itu tidak akan segan-segannya menghukum orang yang kaya tetapi mencuri. Wa alimin fasikin, begitu juga seorang alim yang fasik. Orang alim namun perbuatannya adalah perbuatan fasik. Makanya orang tersebut harus segera bertaubat dan membersihkan perutnya dari perkara haram dengan cara bikas bihi. Dan Kanjeng Nabi juga dawuh, ma mala adami ya ansyaron min batnin bihasabi bani adam akal ukulatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafsi. Dan perkara dari manusia, suatu perkara dari manusia yang paling buruk tapi sering dipenuhi, suatu perkara yang paling buruk tetapi sering dipenuhi, yaitu adalah al-batnu, perut itu adalah ma mala adami ansyaron min batnin, itu adalah perkara yang paling buruk tetapi sama orang-orang itu sering diisi, sering dipenuhi, sering dipenuhi keinginannya. Nah, bihasa bibni adam ukulatun yukim nasulbah. Padahal orang-orang itu, manusia itu cukup hanya dengan satu suapan atau beberapa suapan, yang mana dengan suapan tersebut bisa memenuhi kebutuhan dirinya, memenuhi kebutuhan dirinya untuk beraktivitas pada hari tersebut. Tetapi ketika seseorang tersebut tidak bisa untuk memenuhi dengan hanya beberapa suapan atau hanya kecukupan beberapa saja, maka hendaknya fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amih, maka dari dalam perutnya, dari dalam dirinya, maka fasulusun li ta'amih, maka gunakanlah sepertiganya untuk makanan, sepertiga digunakan untuk makanan, wa thuluthun li syarabih, dan sepertiganya untuk minuman, wa thuluthun li nafsih, dan sepertiga yang lain digunakan untuk kita bernafas atau untuk udara, oksigen. Ya, jadi sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk oksigen. Jangan keseluruhannya untuk
digunakan untuk memenuhi nafsu kita, memenuhi nafsu perut kita yang berupa inginnya makan atau minum saja. Harus seimbang, kebutuhannya itu harus seimbang. Terus faslun fi hifdzil lisan, fasal yang menjelaskan tentang menjaga lisan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa tidak hanya lisan saja yang harus kita jaga, tetapi kalau sekarang itu kita juga harus menjaga tangan kita. Nah, qala alaihi salatu wassalam, la tu'iru ahadan bima fih fama min lahmin illa wa fihi azmun wala kafaratun lil ghaibati hatta yastahillahu aw yastaghfirolah. Kanjeng Nabi dawuh, janganlah kamu itu mencela pada seseorang atas apa yang ada dalam dirinya. Jangan mencela atas apa yang ada dalam dirinya. Fama min lahmin illa wa fihi azmun lah. Maka tidak ada satupun daging melainkan di dalamnya ada suatu tulang. Di dalamnya ada tulang dan tidak ada kafarat. Kafarat apa itu? Yaitu adalah penghapus dosa. Amaliyah yang untuk menghapus dosa berupa ghibah. Tidak ada kafarat bagi ghibah hatta yastahillahu aw yastaghfirolah. Sampai orang yang berghibah itu meminta halal, meminta maaf kepada orang yang dighibahi aw yastaghfirolah, atau meminta ampunan pada orang yang dighibahinya. Ghibah itu apa? Ghibah itu membicarakan sesuatu yang buruk di belakang orang yang dighibahi, membicarakan sesuatu yang tidak disukainya di belakang orang yang dighibahi. Itu adalah perilaku ghibah. Bahkan kita itu sebenarnya tidak sadar apa yang kita omongkan itu bisa saja sesuatu berupa hal yang ghibah. Kadang kita itu tidak tersadarkan. Nah, terus ya Ali, khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan. Wahai Ali, Allah itu menjadikan dalam manusia, Allah itu menciptakan apa yang ada pada manusia lebih utama daripada lisannya. Jadi tubuh yang diciptakan oleh Allah ini lebih utama daripada yang lisan ini. Jadi seperti halnya telinga, kita lebih sebenarnya harus lebih menggunakan telinga, lebih mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang lain. Jangan selalu menggunakan mulut, yang mana mulut tersebut kita pengennya ngandani wong tok. Jadi tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Yadkhulu al-jannah wa yadkhulu an-nar faznuhu. Lisan, dengan perantara lisan saja, lisan tersebut bisa membawa orang tersebut, bisa membawa orang yang mempunyai lisan itu bisa dibawa masuk ke surga. Ketika orang tersebut selalu menggunakan lisannya dengan perkara yang baik, bisa digunakan untuk menasehati orang lain, bisa digunakan untuk berzikir atau yang lainnya. Intinya menggunakan sesuatu, menggunakan lisan ini dengan baik, berbicara yang baik dan yang lainnya. Wa yadkhulu an-nar, bahkan lisan ini bisa mendatangkan suatu petaka, bisa mendatangkan diri seseorang ini untuk dimasukkan ke neraka. Bisa dimasukkan ke neraka jika orang tersebut tidak pandai-pandai dalam menjaga lisannya. Ketika lisannya digunakan untuk ngerasani ghibah, untuk adu domba, untuk hasud, iri, dengki dan yang lainnya. Nah, itu bisa mendatangkan seseorang tersebut pada bahaya. Maka fajnuh, maka penjarakanlah lisanmu. Fa innahu kalbun akur, karena lisan tersebut seperti halnya anjing yang galak.
Ya Ali la tal'an musliman wala dabatan. Fatarji'u al-la'natu alaik. Wahai Ali, janganlah kamu mencela, janganlah kamu melaknati seorang yang muslim. Janganlah kamu melaknati orang muslim dan janganlah kamu melaknati hewan. Karena apa? Fatarji'u al-la'nat alaika. Nah, karena ketika kamu melaknati orang-orang muslim, melaknati hewan, hal tersebut bisa, laknat tersebut bisa kembali kepada kalian, bisa kembali kepada dirimu sendiri. Laknat yang kita ucapkan, laknat yang diucapkan kepada orang muslim atau hewan itu bisa kembali pada orang yang mengucapkan kembali. Terus faslun fil haya, pasal yang menjelaskan tentang malu, pasal yang menjelaskan tentang malu. Malu, sifat malu. Nah, Kanjeng Nabi itu dawuh qala alaihi salatu wassalam ya Ali ad-dinu kullahu fil haya. Wahai sahabat Ali, agama itu semuanya ada di dalam rasa malu. Rasa malu itu mencakup semua agama. Semua yang ada di agama. Wa huwa an tahfadhu ar-ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Nah, dan adapun rasa malu itu apa? Rasa malu itu adalah kamu harus menjaga kepalamu agar tidak selalu mendongak ke atas. Maksudnya itu tidak sombong. Harus kita itu merasa mengedepankan rasa malu. Wa ma hawa fil batni, dan juga apa yang ada di dalam kepala. Wal batnu wa ma wa'a, dan juga kita juga harus senantiasa menjaga perut. Senantiasa menjaga perut agar perut itu tidak menginginkan sesuatu perkara yang buruk. Jadi kita harus senantiasa menjaga kepala dan perut. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kata yang salah, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.